Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap siswi SMP yang jasadnya ditemukan di saluran air di Kampung Bojongloa, Desa Gadasoli, Kecamatan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat, pada Sabtu 18 Oktober lalu. Terduga pelaku adalah mahasiswa berinisial AA berusia 23 tahun. Saat ini polisi masih mendalami mengenai motif terduga pelaku hingga dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Dianza Falevi. Selamat siang, Dianza. Selamat siang, Siska. Baik, Dianza bisa dilaporkan bagaimana kronologi penangkapan terhadap terduga pelaku oleh polisi. Baik, Siska dan Tribunas dapat kami laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang benar pada Senin 20 Oktober malam, pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Purwakarta dan jajaran Polsek Pleret berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap siswi SMPN kelas 2 yang bernama Jessica, di mana terduga pelaku ini merupakan mahasiswa berinisial AA 23 tahun yang ditangkap di kediamannya yang memang ternyata tidak jauh dari lokasi pembuangan jenazah tersebut yang berada masih di Kampung Bojongloa, Desa Gandasoli, Kecamatan Pleret, dan terlihat bahwa AA ini saat digiring oleh jajaran Satreskrim Polres Purwakarta ke Mapolres Purwakarta terlihat hanya menunduk menutupi muka dengan pakaian serba hitam, baik itu hoodie dan celana panjang hitam, serta tangan sudah terikat tali tis, dan saat ini AA sendiri masih diperiksa oleh kepolisian untuk mengungkap kepasti apakah memang AA ini melakukan kekerasan terhadap Jessica hingga meninggal dunia, dan polisi juga masih mencari tahu apakah ada tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh AA terhadap Jessica. Seperti itu, Siska. Baik, Diansa, terkait dengan pelaku dan juga korban, seperti apa hubungannya dan apakah keduanya ini saling mengenal? Baik, untuk informasi yang didapat bahwa memang Jessica ini baru mengenal AA dalam waktu sekitar kurun 1 minggu melalui media sosial. Jessica sendiri diketahui dijemput oleh AA ini di kediaman temannya bernama Marwah yang masih di Kecamatan Tegalwaru pada Jumat sore hari. Namun memang berdasarkan keterangan dari pihak keluarga ataupun kerabat, AA ini sosoknya tidak dikenal sama sekali, jadi hanya Jessica dan AA yang baru saling kenal sama lain. Seperti itu, Siska. Baik, terkait dengan kasus ini apakah sudah ada update dari pihak kepolisian, Dianza? Untuk update pihak kepolisian belum ada, dan uh, polisi juga terakhir masih mencari barang bukti yang dimana diketahui dibuang oleh AA, namun sampai saat ini hanya kepolisian terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi serta melakukan olah TKP dan menunggu juga hasil otopsi dari rumah sakit apakah ada kekerasan lainnya ataupun tanda-tanda kekerasan seksual. Seperti itu, Siska. Baik, Dianza, dari keterangan pihak keluarga, apa aktivitas dan juga komunikasi terakhir yang dilakukan terhadap korban sebelum meninggal dunia? Baik, untuk aktivitas korban sendiri memang layaknya pelajar lainnya ya. Seperti yang diketahui bahwa Jessica ini merupakan pelajar kelas 2 SMPN 1 Atap, Cadas Mekar. Dirinya seperti pelajar lainnya berangkat sekolah, lalu pulang, dan pada hari kejadian tersebut komunikasi terakhir Jessica dengan ibunya Mimi, yaitu Jessica minta dibelikan pulsa sebelum Jessica ini dijemput oleh Marwah untuk kerja kelompok, dan setelah komunikasi dengan minta pulsa dengan ibunya ini Mimi, komunikasi pun yang dilakukan oleh ayahnya Otim yang melakukan komunikasi secara melalui WhatsApp, tidak ada kontak atau panggilan yang diterima oleh Jessica, dan setelah itu pada sore hari tersebut pada hari Jumat dikabarkan memang Jessica hilang, dan sehari setelahnya akhirnya Jessica ditemukan keadaan tewas tak wajar di saluran air Kampung Bojongloa, Desa Gandasoli, Kecamatan Pleret. Seperti itu, Siska. Baik, Dianza, terkait dengan informasi ini, apakah ada informasi lain yang bisa disampaikan? Baik, memang untuk informasi lainnya bahwa Jessica
ini ternyata akan merayakan hari ulang tahunnya pada 27 November esok. Dirinya juga sempat bercerita kepada pihak keluarga untuk acara ulang tahunnya dirayakan di kediamannya, bahkan minta rumahnya dihias segala macam dan akan memanggil teman-temannya untuk merayakan ulang tahun. Namun naas memang Jessica ternyata tewas tak wajar, dan pihak keluarga pun tadi menyampaikan kepada kami awak media meminta agar terduga pelaku ini dapat dihukum seberat-beratnya, setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dan pihak keluarga juga menyampaikan bahwa tadi disampaikan adanya terduga pelaku lainnya yang diharapkan bisa segera ditangkap oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jabar Diansa Falevi melaporkan terkait kasus pembunuhan di Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Baik, rekan-rekan, alhamdulillah berkat doa yang utama ya, kemudian kerjasama dari pihak Satreskrim Polres Purwakarta dengan Polsek Pleret langsung di bawah pimpinan Pak Kapolsek. Alhamdulillah dengan adanya kejadian ditemukannya jenazah seorang perempuan, kita dapat mengidentifikasi terduga pelaku, di mana pelaku tersebut kita hasil daripada olah TKP dan juga hasil daripada otopsi, meninggalnya korban tersebut diduga meninggal dengan tidak wajar. Akhirnya dilakukan penyelidikan bersama-sama dengan Polsek Pleret, dengan di bawah pimpinan Pak Kapolsek langsung, kemudian dengan Satreskrim Polres Purwakarta dan juga dukungan daripada masyarakat semuanya. Alhamdulillah hari ini, hari Senin, kita bisa mengungkap ya terduga pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap seorang korban yang berinisial J, seorang perempuan usia lebih kurang 27 tahun yang ditemukan di daerah Ganda Soli, Kabupaten Purwakarta. Maaf, untuk korban sendiri usianya masih pelajar atau sudah? Untuk korban setelah kita lakukan identifikasi itu masih usia di bawah umur. Gitu. Untuk pelaku sendiri ditangkap di mana dan? Alhamdulillah untuk pelaku kita dapat diamankan di daerah Ganda Soli, tidak jauh dari TKP. Ya. Namun untuk lebih lanjut seperti apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, kita masih perlu lakukan penyidikan lebih lanjut. Hubungan antara terduga pelaku dengan korban ini apa? Untuk hubungannya kita masih perlu lakukan pendalaman lebih lanjut. Mudah-mudahan malam ini kita bisa selesaikan, nanti bisa kita ekspos kembali untuk proses fakta-fakta hukum yang dapat kami temukan berikut dengan barang bukti dan juga bukti lain yang dapat kita jadikan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diminta pertanggungjawaban hukum bagi terduga pelaku ini. Dan korban ini dieksekusinya dengan apa? Nah ini perlu kita lakukan pendalaman lagi, perlu kita lakukan penyidikan. Dengan senjata atau? Nah ini perlu kita lakukan penyidikan lagi, karena hari ini kita baru dapat mengamankan. Hari ini kita akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berarti ada tindakan kekerasan seksual juga selain pembunuhan di kasus ini? Kita perlu lakukan penyidikan lagi ya. Karena kita harus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk dapat ditemukan fakta-fakta hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban. Untuk saat ini terduga pelaku berarti menjalankan aksinya sendirian, ya? Sementara ini kita baru mengamankan satu orang ya. Mudah-mudahan hasil penyidikan seperti apa kita akan bisa sampaikan ke rekan-rekan media.